Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 presentasikan tentang teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna atau utility yang beranggotakan Arolfo Artia, Muhammad Arif Rahman Prasandi, dan juga Fauzi Nurliansyah. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arolfo Artia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori tingkah laku konsumen dan teori nilai guna utility. Ya, yang pertama, mengapa mempelajari tingkah laku konsumen? Yang pertama itu karena konsumen lebih banyak membeli barang jika harganya rendah dan mengurangi saat harganya tinggi. Yang kedua, karena ingin melihat bagaimana konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Akan dilihat menggunakan teori tingkah laku konsumen, yaitu pendekatan nilai guna utility, kardinal, dan pendekatan nilai guna ordinal. Ya, tingkah laku konsumen. Tingkah laku konsumen, consumer behavior, dapat dianalisis dengan melakukan kuantifikasi kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang. Metode ini disebut dengan pendekatan kardinal, di mana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atas konsumsi berbagai macam barang dilihat dari seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Ya, definisi teori nilai guna. Teori nilai guna atau utilitas yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai guna semakin rendah pula. Ya, pendekatan nilai guna atau utility kardinal, bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Yang kedua, bahwa konsumen akan memaksimalkan kepuasan yang dapat dicapainya. Jika semakin tinggi kepuasan terhadap barang, maka akan semakin tinggi nilai utility, nilai kegunaan barang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Prasandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori nilai guna atau utility. Nilai guna dibedakan di antara dua pengertian. Yang pertama, nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Nilai guna yang kedua, nilai guna marginal, berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Selanjutnya yaitu konsep nilai guna. Kelemahan berupa paradok antara kegunaan suatu barang dengan harganya, seperti telah dicontohkan tentang durian. Sampai titik tertentu Anda tidak mau lagi memakannya, bahkan jika buah durian itu diberikan secara gratis. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan kepuasan yang diberikan dari tiap tambahan unit barang yang dikonsumsikan semakin berkurang. Inilah yang disebut law of diminishing marginal utility. Selanjutnya, teori tingkah laku. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility kardinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Kemudian yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal, yaitu manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsikan barang-barang tidak dikuantifikasi. Dan hipotesis utama teori nilai guna menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi atas barang tersebut ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsikan suatu barang tidak secara terus-menerus juga menambah kepuasan.
yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Dan selanjutnya, cara memaksimalkan nilai guna. Kerumitan yang ditimbulkan untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum bersumber dari perbedaan harga-harga berbagai barang. Kalau harga barang ada bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama. Syarat pemaksimuman nilai guna. Dalam keadaan di mana harga-harga berbagai macam barang berbeda, syarat yang harus dipenuhi agar barang-barang yang dikonsumsikan akan memberikan nilai guna yang maksimum adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Segitu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, efek penggantian dan efek pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi Afriansyah. Saya akan mempresentasikan tentang efek penggantian. Efek penggantian perubahan suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Misal harga barang A bertambah tinggi, maka sebagai akibatnya sekarang MU barang A atau PA menjadi lebih kecil dari semula. Kalau harga barang-barang lainnya tidak mengalami perubahan lagi, maka perbandingannya di antara nilai guna marginal barang-barang itu dengan harganya tidak mengalami perubahan. Dengan demikian untuk barang B, misalnya MU barang B atau PB yang sekarang adalah sama dengan sebelumnya. Efek pendapatan. Efek pendapatan, kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat dari perubahan harga kepada pendapatan ini, yang disebut efek pendapatan, lebih memperkuat lagi efek penggantian di dalam mewujudkan kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Surplus konsumen. Teori nilai guna dapat pula menerangkan tentang wujudnya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh para konsumen. Kelebihan kepuasan ini dalam analisis ekonomi dikenal sebagai surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan bayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu lebih besar daripada pembayaran yang dibuat. Contoh surplus konsumen. Contoh, seorang konsumen pergi ke pasar membeli mangga dan bertekad membeli satu buah yang cukup besar apabila harganya Rp1.500. Sesampainya di pasar, ia mendapati bahwa mangga yang diinginkannya hanya berharga Rp1.000. Jadi ia dapat memperoleh mangga yang diinginkannya dengan harga Rp500, lebih murah daripada harga yang bersedia dibayarkannya. Nilai Rp500 ini dimakan surplus konsumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.